Teman-teman Dharma, kaum muda dimanapun berada, terima kasih bergabung dalam channel Satria Black. Jangan lupa like dan subscribe. Tapi like dan subscribe ketika punya kuota. Kalau nggak punya kuota, cari wifi ya. Pada kesempatan ini kita bicara Hari Suci Nyepi. Hari Suci Nyepi ini adalah karya tahunan. Setiap tahun ada Hari Suci Nyepi. Cara kita untuk menyambut tahun yang baru. Bagaimana kita menyambut tahun yang baru? Agak unik bagi kita, yaitu di tahun baru ini disambut dengan sipeng nol. Maka kemudian kapal terbang kita stop, kapal laut kita stop, peredaran mobil motor kita stop, bahkan peredaran manusia kita stop, peredaran barang kita stop. Maka begitu di stop semua peredaran itu, kita menyatakan bahwa Bali ini ke titik nol. Tapi ingat, jangan Bali dibawa ke titik nol, lalu kemudian kita tidak ke titik nol. Jadi warga kita masih mencekik, warga kita masak-masak, pesta pora, kemudian warga kita minum minuman keras. Itu keliru. Jadi kalau kita sudah menyatakan bahwa Bali mau ke nol, maka manusia Bali harus juga ke nol. Itulah cara kita untuk memelihara alam Bali yang berbahagia. Nah, pahami juga bahwa karena kita lihat dan nyepi mulai dari melasti, mekis atau melis, lalu kemudian ide betara meparuman di Balaiagung, lalu kemudian ada memperani, lalu kemudian besoknya ada nyepi, lalu kemudian ada istilah ngembak geni. Sesungguhnya kunci penting pada saat Taur Agung Kesange disebut, yaitu pada saat film Kesange. Jadi pada saat itu kita mencuci alam semesta dengan ritual. Menyuci alam semesta dengan ritual itu adalah dengan cara bahwa semua hal-hal yang bersifat negatif itu muncul pada sasasi kelima, keenam, kepitu, kewulu, kesange. Maka pada ending dari sasi kesange kita melakukan penyucian agar supaya segala sasar merana, segala macam penyakit itu bisa hilang, itu bisa ke titik nol lagi, lalu kemudian manusia bisa harmonis untuk menjalani di tahun yang baru, sehingga kemudian di tahun yang baru ada kesuksesan yang lebih, ada manfaat yang lebih, ada rezeki yang lebih dan sebagainya. Kenapa kemudian pada saat menjelang nyepi ada banyak persoalan tentang virus, banyak persoalan tentang hewan-hewan mati dan sebagainya? Ini adalah cara alam untuk mengingatkan kita bahwa kita harus kembali ke titik nol, bahwa ke titik nol ini kita mulai untuk meniti sesuatu yang baik. Maka untuk merubah dari hal yang berbagai macam penyakit dan sebagainya harus dirubah dengan ritual namanya Taur Agung Kesange. Maka pada saat nyepi, nyipeng, pada saat itulah kita menyerap prana alam semesta. Kenapa ada prana alam semesta? Ya, karena pada saat Taur Agung Kesange ada banyak hewan di seluruh Bali, ada pembunuhan. Siap berumbun, siap bing, siap selem, banyak sekali ada pembunuhan. Bahkan pada saat Taur ada banyak hewan dilakukan pembunuhan. Dibunuh dia, digunakan untuk merubah segala sesuatu yang negatif menjadi positif. Maka itulah tujuannya kita bercari. Tetapi ingat, itu bukan hanya dengan cara ritual. Kita merubah hal negatif menjadi hal baik dengan cara ritual, ya, itu juga dibenarkan di dalam ajaran kita. Tetapi yang terpenting adalah kita harus mencari di dalam diri. Mencari di dalam diri yang saya maksud adalah kita juga harus merubah hal buruk kita menjadi hal yang lebih baik. Jadi melalui nyepi, melalui ke titik nol, kita kembali ke jati diri kita. Jangan sampai hanya memberikan hewan untuk melakukan perubahan di alam ini dengan merubah menuju keharmonisan, tetapi manusia, isi kita sebagai kaum muda, kita sebagai umat, kita juga harus kembali ke titik nol. Kita harus kembali ke jati diri, karena hanya dengan kembali ke jati diri kita tahu akan diri kita. Maka dengan tahu dengan diri kita, kita akan ingat kembali pada tahun yang baru.
Kita mengingat jati diri kita, siapa kita. Oh, saya sebagai anak, saya harus bakti pada orang tua. Oh, saya sebagai mahasiswa, sebagai siswa, saya harus berbakti kepada guru dan dosen. Oh, saya sebagai seorang sulinggi, maka menjadilah sulinggi yang baik. Menjadi pemangku, menjadilah pemangku yang baik. Menjadi orang tua, jadilah orang tua yang baik. Menjadi guru, dosen, jadilah guru dan dosen yang baik. Kenapa? Karena kita diajarkan oleh alam. Bayangkan, bunga-bunga selalu berbuat baik, dia menghasilkan bunga yang baik, lalu kemudian digunakan sebagai persembahan. Maka iatnya tumbuh-tumbuhan bunga itu menjadi lebih kurang. Kelapa misalnya, dia selalu berusaha untuk menampilkan yang baik. Dia selalu menghasilkan kelapa yang baik, janur yang baik, selepan yang baik. Untuk apa? Untuk kita gunakan sebagai persembahan. Lalu kalau kelapa, kalau bunga, kalau buah-buahan, kalau hewan sedia untuk menyediakan dirinya digunakan sebagiannya oleh manusia, maka manusia sebagai makhluk utama berhak juga melakukan itu dan wajib untuk melengkapinya dengan manusia itu sendiri, berubah dari awalnya negatif berubah menjadi positif. Dengan berubah menjadi positif berarti kita mulai dari titik nol, dan dari titik nol ini kita buat warna-warna baru yang lebih bersih, kehidupan baru yang lebih bersih, sehingga kemudian Nyepi bukan hanya sebagai ritual tahunan dengan membuat ogoh-ogoh, dengan membuat tahun agung kesana, dengan membuat kue yang enak di Nyepi, tidak. Maka pada saat Nyepi kita seharusnya pada saat itu kita melakukan tapo berata yoga semedi, menangkap prana alam semesta. Prana yang dilepaskan oleh hewan-hewan pada saat tahun agung kesana, kita tangkap pada saat Nyepi, sehingga kita memperoleh kekuatan baru untuk tahun yang baru. Kaum muda, ingat, kalian boleh membuat ogoh-ogoh, itu dibenarkan. Kalian boleh untuk bersenda gurau dengan teman-teman sambil didampingi lau, sambil didampingi bir, ya dikit-dikit boleh lah, jangan banyak-banyak. Tetapi ingat, yang lebih penting adalah kita akan memasuki titik nol dan kita harus mulai menjadi yang lebih baik. Asal subuh asedengan jadi asal subuh lebihan atau lebihan jelek. Liung lapis masih jelek, liunglah penyakit masih jelek, liunglah tanah masih jelek, liunglah titel masih jelek, liunglah ilmu masih jelek. Biasa ada melapis pedik ledangan, melapis liu ledangan, melah beraya liu, itu adalah kekayaan. Terima kasih. Salam Satria Black. Om Santi Santi Santi.